Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maya Erika. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yang pertama yaitu interpersonal, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga yaitu dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersikap terbuka dan komunikatif. Tujuan komunikasi interpersonal menurut De Vito 1997, tujuan komunikasi antar pribadi untuk berpikir dan melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Mengutip dari jurnal Komunikasi Antar Pribadi Pustakawan dengan Pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang dibuat Daryono. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu 1. Mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Kedua, membantu orang lain menolong orang lain. Yang ketiga yaitu bertukar pikiran serta memecahkan masalah. Yang keempat, menyampaikan informasi dengan membina hubungan. Yang kelima yaitu saling mempengaruhi dan bermain, mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, keenam, berbagi pengalaman serta menumbuhkan motivasi dengan melakukan kerjasama. Proses komunikasi interpersonal De Vito menjelaskan model komunikasi interpersonal secara umum mengutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal bawahan tunarungu wicara dengan atasannya yang dibuat oleh Immanuel Komalawijaya. Model ini digunakan untuk proses komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu pengirim source, yang kedua dan penerima atau receiver pesan. Dalam komunikasi interpersonal ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam berkomunikasi ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, serta encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Message atau pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Yang ketiga yaitu feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan, akan menerima proses umpan balik atau feedback. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf tentang materi komunikasi interpersonal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.